warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melaporkan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kelima, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang keenam, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial, budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Dari gambar di samping, coba kita amati. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: 1. Sumber energi bagi manusia. Kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. 4. Pengikat air tanah. Dan kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Salah satu tumbuhan adalah jagung. Pasti kalian suka ya dengan jagung. Nah, bagaimana jagung berkembang biak? Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang
kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka petani harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi berkembang biakan jagung. Ya, seperti di gambar, petani harus menanam kembali dengan cara diberi pupuk. Nah, dari informasi tadi, coba temukan ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut. Kemudian, tulislah jawaban kalian pada diagram yang sudah disediakan. Kemudian, perkembangbiakan jagung adalah secara generatif atau perkembangbiakan secara anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu apa ya? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, ada juga selain jagung ya, contoh lainnya yang perkembangbiakan generatif. Yang pertama ada padi. Ya, padi juga berkembang biak secara generatif. Kedua, jambu. Yang ketiga, mangga. Dan yang keempat adalah durian. Ya, pasti kalian menyukai semuanya. Sekarang, tugas kalian adalah yang pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu, kemudian temukan tumbuhan yang sedang berbunga. Yang kedua, gambarkan bagian bunga tersebut. Dan yang ketiga, tuliskanlah bagaimana cara penyerbukannya. Jadi, coba tulislah jawabanmu pada tabel di buku tema halaman 6. Gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya. Banyak sekali terdapat jenis-jenis bunga. Salah satu contohnya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu ini bisa tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada juga bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini tumbuh di Indonesia dan Laos. Indonesia, Malaysia, dan Laos tergabung dalam ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ini adalah peta, bendera, dan nama dari 10 negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sedangkan untuk kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, serta agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga terkenal karena keramahan dan toleransinya. Setelah Indonesia, ada negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Brunei Darussalam memiliki banyak budaya yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei sendiri berasal dari kata nah
baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Berikutnya ada negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Papango, dan Pangasinense. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Berikutnya adalah negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Berikutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Sedangkan pakaian tradisional Myanmar disebut longyi. Mirip sarung Indonesia loh. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Ada negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana loh. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Nah, apa itu dingklik? Dingklik yaitu kursi yang sangat pendek. Berikutnya adalah negara Laos.
Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Tahun Baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil, mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Nah, Merlion sendiri adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sansekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Yang terakhir adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa loh. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Anak-anak, setelah kalian mengikuti materi di atas, sekarang ada tugas untuk kalian. Yang pertama, carilah 2 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, tulis karakteristik 2 negara yang telah kamu pilih. Dan yang ketiga, coba kalian temukan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Dari tugas di atas, coba kalian berikan jawaban dengan menggunakan diagram Venn berikut. Nah, anak-anakku, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga materi yang tadi Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.